Marah. Siapa sih yang nggak pernah ngerasainnya? Kadang-kadang rasanya kayak mau meledak, ya kan? Tapi di sisi lain, sering juga kita pendam dalam-dalam. Nah, gimana kalau ternyata cara kita lihat marah selama ini tuh keliru? Yuk kita bedah bareng-bareng gimana cara yang lebih sehat buat ngadepin emosi yang satu ini. Oke, pertanyaan pertama dan yang paling mendasar. Emang marah itu selalu salah ya? Coba diinget-inget. Dari kecil kan kita sering dibilangin, jangan marah-marah, itu nggak baik. Marah itu emosi negatif yang harus dipendam. Tapi, apa benar begitu? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Ada satu kutipan menarik dari Efesus 4 ayat 26 yang bilang, marahlah tetapi jangan berbuat dosa. Nah, coba perhatiin deh. Di sini ada pemisahan yang jelas. Perintahnya tuh bukan, jangan marah loh. Emosinya sendiri diakui, sah-sah aja. Tapi kita diingatkan supaya rasa marah itu nggak ngebuat kita melakukan hal yang salah. Jadi intinya, ngerasain marah itu sendiri bukan dosa. Nah, ini nih yang jadi poin pentingnya. Marah itu nggak selamanya jelek. Anggap aja ini emosi yang alami, bahkan emosi yang Tuhan kasih. Dalam banyak tradisi juga dikenal konsep kemarahan yang benar, yaitu marah karena melihat ketidakadilan. Contoh paling gampangnya ya kisah Yesus yang mengusir para pedagang dari bait suci. Jadi di situasi yang tepat, marah itu justru bisa jadi respons yang benar, bahkan perlu. Artinya, marah itu bisa jadi semacam sinyal penting, kayak alarm gitu. Itu cara kita mengkomunikasikan perasaan kita sebagai reaksi wajar atas kelakuan orang lain atau situasi yang nggak beres. Marah itu energi. Pertanyaannya sekarang, energi ini mau kita pakai buat apa? Nah, disinilah biasanya kita kejebak. Rasa marah yang awalnya mungkin benar dan wajar bisa jadi salah kaprah gara-gara cara kita meresponsnya. Biasanya ada dua cara ekstrem yang sering kita lakuin dan dua-duanya ini merusak. Yuk kita lihat dua jalur yang salah ini. Coba bayangin energi marah kita itu kayak anak panah. Sering banget panah ini kita arahin ke sasaran yang salah. Biasanya ada dua jalur yang sama-sama destruktif. Pertama, kita tembakan keluar, nyerang orang lain. Atau kedua, kita putar balik panahnya ke dalam, menyerang diri kita sendiri. Oke, kita bedah satu-satu ya. Yang pertama, meledak-ledak. Ini pas kita lampiasin semua amarah ke orang lain. Akibatnya, udah pasti hubungan jadi rusak. Dan seringkali ada efek bumerangnya, serangannya balik lagi ke kita dan bikin kita sakit hati juga. Nah yang kedua, kebalikannya, memendam. Semua energinya kita arahin ke dalam diri sendiri. Ini ngerusak badan kita, bikin kita jadi gampang tersinggung, murung, tegang. Intinya, dua-duanya sama sekali nggak nyelesain masalah. Jadi bingung kan? Kalau meledak-ledak salah, mendem juga salah, terus harus gimana dong? Kalau nggak boleh dilempar keluar, nggak boleh juga disimpan di dalam, terus energi sebesar ini mau diapain? Nah, disinilah solusinya muncul. Yaitu, pakai energi marah itu secara konstruktif. Kuncinya cuma satu, alihkan fokusnya. Bukan lagi nyerang orangnya, tapi serang masalahnya. Ini pergeseran cara pandang yang bisa ngubah segalanya. Ini dia momen ahahanya. Ingat kan anak panah tadi? Sekarang panah itu nggak lagi kita arahin ke orang lain atau ke diri sendiri, tapi kita arahin panahnya buat nyerang si M, yaitu masalahnya. Tiba-tiba semua energi kemarahan itu jadi punya tujuan yang produktif. Jadi poin utamanya adalah energi dari rasa marah itu kita pakai secara konstruktif buat nyelesain masalah. Anda nggak lagi nyerang orangnya, tapi Anda nyerang masalahnya. Tiba-tiba, marah itu jadi kayak bahan bakar buat bikin perubahan yang positif. Kita sebut aja ini kemarahan yang fokus ke solusi. Ini sebuah pendekatan di mana kita berhenti pusing mikirin siapa yang salah dan mulai fokus ke gimana cara benerinnya. Energinya nggak lagi habis buat salah-salahan, tapi dipakai semua buat nyari jalan keluar. Oke, teorinya kedengeran bagus ya. Tapi prakteknya gimana? Nah, biar lebih kebayang yuk kita lihat contoh nyata gimana cara mengalihkan marah dari orang ke masalah itu benar-benar bisa berhasil. Nah, ini nih pemandangan yang kayaknya sering kita lihat ya, apalagi dalam hubungan suami istri. Pasangannya saling berhadapan, persis kayak dua petinju di atas ring. Komunikasi? Wah, udah macet total. Semua energi mereka habis cuma buat saling serang, bukan buat nyelesain apa-apa. Tapi coba lihat apa yang terjadi begitu ada perubahan. Pasangan ini belajar buat nggak lagi hadap-hadapan, tapi berdiri sebelahan. Mereka gabungin energi mereka buat nyerang masalahnya bareng-bareng. Wah, ini transformasi yang luar biasa. Dari yang tadinya musuh, sekarang jadi kawan satu tim. Supaya lebih nyata lagi, kita lihat yuk kisah nyata dari Chris dan Jan. Mereka ini pasangan yang benar-benar kejebak dalam lingkaran setan kemarahan yang ngerusak hubungan.
Awalnya omongan mereka itu tajam banget, kayak pisau, cuma buat nyakitin satu sama lain. Energi mereka habis buat saling ngejatuhin. Sampai akhirnya seorang konselor ngajarin mereka satu prinsip sederhana, stop saling serang. Ganti sasarannya, serang masalah dalam pernikahan kalian. Akhirnya, mereka belajar buat berbalik dan ngadepin masalah itu bareng-bareng. Dan hasilnya? Luar biasa! Setelah nerapin prinsip ini, mereka bisa bilang, kami sudah menyelesaikan masalah kami. Perhatiin deh kata-katanya. Bukan aku menang lawan dia atau akhirnya dia sadar, tapi kami yang menyelesaikan masalah kami. Ini pernyataan yang nunjukin betapa kuatnya pendekatan ini. Jadi, apa nih pelajaran penting yang bisa kita bawa pulang buat hidup kita sendiri? Intinya adalah soal menciptakan pola komunikasi yang baru. Pola yang membangun, bukan yang malah ngerusak. Terus gimana cara nerapinnya? Gampang, kita rangkum jadi 4 langkah praktis. 1. Sadari kalau marah itu adalah energi. 2. Jangan tergoda buat meledak ke orang lain atau mendem sendirian. 3. Dengan sadar pindahin fokus Anda dari orangnya. Dan yang keempat, kerahkan semua energi itu buat beresin masalahnya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba pikirin deh, masalah apa sih yang sebenarnya lagi coba diselesain sama rasa marah Anda? Kalau aja Anda bisa nyalurin energi itu secara konstruktif, perubahan positif apa ya yang bisa Anda ciptakan? Baik dalam hidup Anda, hubungan Anda, atau bahkan mungkin di dunia sekitar Anda. Coba deh direnungkan.